aku nggak mau menarik followers yang nggak senada atau nggak sefrekuensi dengan message yang aku sebarkan. Aduh ini nggak nyaman, udah nggak usah deh, nggak jadi, gue nggak mau ngerasain, udah gue pendem lagi aja, bye. Ini nggak hanya ketika aku dapat prestasi aja aku post misalnya, tapi juga ketika aku ngambil sesuatu yang bagi beberapa orang mungkin, wah dia lagi mundur nih di bagian ini dalam hidupnya. Aku pengen, ya udah aku transparan, this is my journey. Bisa jadi seringkali apa yang kita judge dari orang lain sebetulnya adalah sesuatu dari diri kita yang nggak mau kita akui tapi dia ada sebenarnya. Aku tuh kan mungkin kayak dari sejak SMA, kuliah itu kan I'm always hardworking dan always busy. I work like 14 hours a day, 7 days in a week gitu. Dan sometimes buat saya pribadi ya, yang paling membuat saya susah itu adalah for me to be relaxed. Aku baru mau nyebut, aku udah nebak mau ngomong itu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka terus berganti, tapi yang paling penting keyakinan dan juga kemauan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan inilah Zero to Hero bersama Marsyanda. Hai. Good. Finally see you in person. Yes, akhirnya. Udah sebenarnya kita cukup lama berusaha untuk saling ketemu dan ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemunya sekarang ya. Yes. Thank you so much for making the time. Sama-sama, thank you for having me. And such a lovely home. Thank you. Pertama kali aku nyampe kesini masuk is very cozy. Dan langsung kayak apa ya, mengintrik senses-sensesnya dengan aromanya is very energizing, zen and energizing at the same time. Kalau aku semenjak, aku kan baru pindah ke sini nih dari sebelum pandemi banget deh pokoknya, aku inget banget. Jadi masa-masa pandemi awal tuh aku sibuk unpacking dan aku inget nih rumah ini nih aku pengen bikin gimana caranya dari catnya, dekorasi, barang-barang segala macam yang aku taruh biar suasananya tuh bikin aku jadi kreatif dan energize at the same time feel zen juga. Oke. Berarti termasuk dekorasi seperti ini. Iya, cat segala macam dan color-colornya nih ada kursi hijau itu pink gitu kan, kayak nuansanya full of aliveness. Yes, it's vibrant tapi at the same time ada serenity-nya gitu kan. Aduh seneng banget bisa ngerasain juga. Ya benar, karena jarang banget loh. Maksudnya sometimes kan aku sendiri percaya bahwa everything itu kan pasti ada energinya dong, bener nggak? Dan it can actually resonate. Jadi at least the first time pas aku datang ke sini itu sih yang aku rasain. Jadi it's a mix antara ada vibrantnya tapi tetap bisa ada sense of like peace, grounding gitu. And that's very weird buat saya karena itu jarang banget bisa dirasakan, apalagi di situasi seperti ini di Jakarta. Sometimes kadang-kadang kalau vibrant ya wow, energetic, bam. Tapi sometimes kadang-kadang kalau misalnya peace ya nggak ada color seperti ini, tapi lebih kayak white, plain, bener nggak? Aku banyak banget sih kayak setiap hari kebiasaan untuk house purification. Aku suka pasang, mungkin kameranya tahu kayak ada lagu-lagu namanya istilahnya tuh sound bathing. Jadi dia ada solfeggio frequency. Jadi kalau kita pasang lagu itu, dia mengeluarkan frekuensi sekian hertz. Yang itu bisa cleansing negative energy from the room. Terus udah gitu bisa healing untuk dipakai untuk terapi. Dan aku itu pasang satu rumah setiap pagi. Aku selalu pasang itu, terus juga pasang essential oil lah dan macam-macam. Jadi kayak begitu masuk kayak langsung jadi cleanse gitu ya. I keep the vibe healthy. That's nice. You should recommend me lagu-lagunya. Aku cuma taunya beberapa yang memang sometimes kan certain song itu memang ada frekuensi yang memang buat alpha state, beta state gitu. Cuma itu kan very technical ya. Tapi untuk orang awam seperti saya, sometimes kadang-kadang kita cuma dengar lagu
lagunya ini nyaman ya gitu, tapi kita nggak mengerti behind the scene-nya kan. Jadi ada kalau yang kita sampai perhatiin hertz-hertznya, jadi ada hertz tertentu kayak 852 hertz, 432 hertz itu punya purpose masing-masing. Jadi bisa ada yang removing negativity, ada yang bisa liberating us from fear and guilt. Macam-macam mereka, dan itu memang scientific. Gila sih, itu kayak menarik banget gitu. Aku langsung gue mau pasang tiap hari di rumah buat cleansing myself and my house. And that's very important. Karena sometimes aja kita took time to bathe kan. Ya kan, kadang-kadang sehari nggak mandi aja rasanya nggak nyaman. Tapi sudah berapa tahun kita sebenarnya nggak meng-cleanse our mind, our soul, ya kan. Dan nggak semua orang tahu caranya. Maksudnya ini pun juga salah satu hal yang saya baru belajar dari Caca. Ya, bahwa ternyata bisa. Dan it's very accessible sebenarnya. Accessible banget. Oke. Anyway, tadi kamu bilang ini new place kamu yang memang kamu purposely decorate ini di tengah-tengah pandemi. Betul. Di tengah-tengah pandemi. Pas begitu pindah terjadilah corona dan pandemi semuanya. Jadi kita harus stay at home. Jadi aku kayak sambil pandemi tuh sibuk pindahan, justru malah banyak kegiatan. Which is a good thing. Awal-awalnya kan, jadi aku sibuk ngedekorasi, denah-denah ruangannya, ini kursi di sebelah sini, baju-baju ditaruh deretannya begini dan segala macam gitu. Termasuk juga being produktif. Akhirnya ada bisnis baru juga yang tercipta. Bener banget. Berkat pandemi. Bener banget. Jadi itu ceritanya lucu banget. Aku kan emang dari kayak 6 tahun lalu itu aku suka banget bikin segala kayak body lotion, body scrub, bikin sendiri. Awalnya googling resep di internet kan. Terus nemu-nemu lah yang bahan-bahannya tuh natural, kayak mulai dari aloe vera, coconut oil, terus bikin body scrub dari gula, ada yang dari garam dicampur almond oil dan sebagainya. Sampai aku lakuin tuh berbulan-bulan cuman just for myself. Bikin sendiri, coba sendiri. Yes gitu. dong, dipakai sendiri. Terus aku beli yang bahan-bahan yang organik, jadi healthy. Terus aku kasih buat mama, buat sahabat-sahabatku for fun aja. Begitu pandemi kan aku jadi bikin-bikin lagi tuh banyak. Dan aku bikin tuh suka kayak aku pakein warna-warni, colorful. Terus jadi kan seru kan buat mainan sama anakku juga. Jadi kita punya activity yang menyenangkan. Daripada bikin slimy, at least kan bikin ini. Sesuatu yang kita pakai beneran gitu kan. Akhirnya pas begitu pandemi, aku launch Marvel Organics itu. Aku jadikan dia sebuah brand. Dan akhirnya jalan deh bisnisnya, yang aku rasa mungkin kalau nggak diawali karena pandemi, nggak tahu tuh jadi apa enggak. Ini ya? Ini dia nih produk-produknya nih. Ini adalah body scrub pure lavender. Jadi dia scentnya, kita wanginya tuh pakai essential oil. Ini salah satu di antara yang lain ya. Body scrub ada macam-macam sih, ada yang I love this one, colorful. Nah, that one colorful. Ini divine lime, ini lemon baunya, ini bau lavender. Kalau ini nih warna-warni tuh. Ada warna peach, biru, hijau. Dia dalam satu jar. Namanya Colorful Goddess, ini wanginya jasmine. Ini bikin sendiri? Bikin sendiri. Aku yang ngaduk-ngaduk sendiri semuanya. Karena pandemi kan gak ngapa-ngapain ya. Jadi but it's so nice. Coba cium baunya. Nice. Itu bau lemon sama sweet orange. Ini apa nih? Berarti scrub atau itu apa? Body Lotion, scrub. body scrub. Ini juga nih, ini cium deh baunya jasmine. Kayak pengen diminum. Kayak teh ya. Terus ada juga body lotion yang namanya ini Sacred White. Nah dia ini kayak lotion yang fungsinya banyak. Bisa buat nyembuhin bekas luka, bisa buat menyamarkan stretch marks, bisa buat hair mask, bisa buat makeup remover, gitu-gitu. Untuk nyembuhin bekas-bekas luka juga bagus banget ini. Dan dia organik, natural. Gitu. How do you manage to do all these things? Maksudnya apakah sebelumnya memang pernah belajar? Aku juga gimana ya? Aku malas setelah Marvel Organics launch, baru aku berencana untuk ngambil diploma certification organic skincare creation gitu ya. Tapi begitu sebelum ini sampai jadi, aku cuma melakukan itu based on hobi dan trial and error yang aku lakukan ke diriku sendiri sama teman-teman sekitarku. Nah dan begitu aku launch ternyata banyak yang suka dan banyak yang ngerasain ini jadi halus ya kulitnya, jadi bersih, jadi semuanya deh jadi ngerasain gitu loh. Jadi how I manage to do this, kalau awal pandemi nih pas semuanya masih tutup, nggak boleh syuting, nggak boleh kegiatan berkerumun, kan I have a lot of time alone ya kan. Ada aku tuh yang ngaduk-ngaduk di meja makan pakai
bowl yang gede itu langsung bikin langsung 10 jar gitu kan, 10 biji gini. Nah begitu aku udah mulai syuting ya aku harus punya staff lah 2 orang yang aku train dan mereka jadi bantuin aku bikin. Oh, that's nice and it's homemade. Tapi sometimes memang seperti itu sih. Maksudnya kadang-kadang untuk memulai sesuatu ya just do it gitu. Dan bermula dari hobi, kamu cobain sendiri, kamu suka, ada efeknya, kamu bagi ke orang-orang dan akhirnya orang-orang juga suka. And then from there ya from hobby it become a business. Bener nggak? Jadi it's very flow-nya tuh ngalir banget gitu. Bukan sesuatu yang I force it to make it happen. Jadi kayak terjadi ngalir aja terus. Dan karena bahan-bahannya alami jadi kayak resikonya nggak ada yang aneh-aneh, you know. Karena bahan-bahannya natural dan organik. Betul. Which one is your favorite? I use all of them. Aku doyan banget pakai scrub di kamar mandiku. Jangan salah, kalau kita lagi bikin gini, aku bilang safe ya buat aku, tapi bukan pakai jar ini. Aku pakai jar segede gini. Oh, iya. Jadi jar langsung segrauk. Aku taruh dalam jar segede gini. Aku pakai bisa kayak 3 hari atau 2 hari sekali. Oke. Aku suka banget. Oke, that's nice. Oke, ntar harus cek. Ada di Instagramnya ya? Ada Marvel Organics. Oke. Tapi kalau aku ngeliat dari Instagram kamu, ada hal baru juga yang terjadi dan dilakukan dari pandemic, and I think this is very interesting. Yaitu you started this, let me see, Ascend by Me. Yes, Ascend by Me. And aku baca nih keren banget. You are a transformational influencer. Oke, dan di sini kamu menulis bahwa perjalanan gue dari di label gila sama masyarakat, dikutuk dan dianggap buruk sampai hari ini gue melihat begitu bermaknanya influence dan perubahan positif yang mampu gue ciptakan di hati dan kehidupan banyak orang. Oke, tapi dari semua ini ada caption, yaitu captionnya kata gila dan influence. Oke. Memang sampai hari ini masih tetap banyak orang yang melabel kamu gila. Bukan, lebih kayak memori. It's like in people's memory gitu loh. Ketika masa itu terjadi, heboh-heboh itu terjadi, padahal udah 10 tahun lebih lalu ya. Tapi itu kayak teringat aja gitu di pikiran orang gitu ya. Aku rasa kadang-kadang kalau aku di interview misalnya atau aku datang ke talk show tuh kadang-kadang pertanyaan yang muncul suka masih nyambung ke situ. Terus nanya kayak sebenarnya kenapa sih gitu. Jadi kayak aku ngebahas itu di situ dan aku look back aja gitu dari masa itu sampai sekarang, transformasi yang terjadi seperti apa, and I'm so grateful for that gitu ceritanya. Oke, but how do you feel kalau maksudnya setiap kalau misalnya ada orang yang sampai hari ini mungkin masih menganggap iya nih Marshanda gila or mungkin too outspoken or mungkin like mental illness. So aku sambil berjalannya waktu makin kesini aku makin menganut pemikiran bahwa aku nggak mau menarik followers yang nggak senada atau nggak sefrekuensi dengan message yang aku sebarkan. So kalau mereka nggak ready atau ngerasa apa yang aku sampaikan nggak cocok sama mereka atau nggak agree dengan pemikiranku, dan aku menghormati itu karena semua orang dalam tahap kehidupannya stage by stage pasti punya kebutuhan yang berbeda. Punya prinsip hidup yang mungkin gak cocok sama salah satu influencer yang dia nonton gitu di Instagram. Dan it's okay. Jadi kayak I wanna find my tribe. Aku mau ketemu orang-orang yang sehati dan sepikiran sama aku. Dan itu aim aku tuh itu. Aim aku bukan untuk mendapatkan puluhan juta followers atau ratusan juta orang untuk mengikuti aku. Tapi I wanna find people who are like-minded as me. Dan kita saling uplift one another. Betul. Dan di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah pandemik, di mana banyak sekali hal yang terjadi, seakan-akan kayak hidup orang tuh kayak wah naik turun, diombang-ambing, semua rencana hancur berantakan. Actually, like mental health is something that is very relevant. Benar nggak? Benar. Iya. Dan sometimes maksudnya kalau misalnya maybe you can actually share more about your experience ya. Karena kan kalau waktu dulu mungkin orang taunya Marshanda bipolar ya kan, dan bipolar itu maybe what is bipolar untuk biar yang belum benar-benar mengerti. Ya, bipolar disorder itu kalau secara saintifik penjelasannya adalah sebuah penyakit mental di mana menurut yang dijelaskan oleh para psikiater di seluruh dunia, tapi ada banyak pros and cons juga ya on whether it's the truth or not. Tapi katanya ada sebuah
ketidakseimbangan hormon yang diproduksi di otak. Jadi dia mengakibatkan mood swing, oversensitivity, suka anxious, panic attack, depresi, mania, suka terlalu meledak-ledak, terus fluktuasi emosi itu dari yang tinggi, yang happy-happy, yang wah over the top feeling bla bla bla, ke jatuh, ke drop itu sangat ekstrim. Begitu tinggi-tinggi banget, begitu drop banget. Dan itu bisa bolak-balik. Dan ada variasinya gitu, durasinya tuh berapa lama tiap orang berbeda-beda gitu ya yang bipolar. Tapi semua itu terjadi kalau si orang bipolar ini nggak treatment apa-apa dengan psikiater. Tapi kalau misalnya dia mengikuti terapi, dia mengikuti saran dokter, itu dia bisa semua yang tadi aku jelasin dia nggak alamin. Dia bisa jadi berfungsi sebagai manusia normal, kayak aku tetap bisa kerja, bisa bersosialisasi, bisa tetap berhubungan baik dengan keluarga, berfungsi lah sebagai seorang individu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sangat bisa kita kontrol dan manageable. Gitu. Even though ada juga beberapa anggapan bahwa bipolar disorder itu salah satu illness yang nggak bisa sembuh seumur hidup. Tapi it can really be managed. Gitu. Tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan. Yes. Betul ya. Actually emotion is like that kan. Maksudnya kita nggak akan bisa menghilangkan emotion. Sebenarnya kalau dibaca-baca ya kayak kita jadi ada ibaratnya kata lainnya tuh Bible-nya para psikiater di seluruh dunia. Namanya DSM, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Health gitulah, something like that. Di Amerika. Nah, semua si DSM ini tiap berapa tahun sekali keluar yang baru terupdate gitu ya, dan semua gejala-gejala yang tertulis di buku itu tuh ada semua mental illness gejalanya apa aja. Dan buat gejala A, B, C, D, E obatnya ini, gejala JKLMNN obatnya ini gitu. Dan kalau kita baca-baca pasti mikirnya gini deh, gue pernah nih semuanya. Exactly, maksudnya itu kan human kan, human, dan maksudnya human pasti we experience emotions. Tapi sampai batas mana itu normal dan sampai batas mana sebenarnya we need help. Because sometimes ketika kita maksudnya berapi-api semangat, when you say like manic ya kan, maniak gitu kan, ya kita semangat, kita happy, euforia, kita optimis gitu. Tapi at the same time kadang-kadang kita juga sedih, kita juga depresi, kita juga merasa bahwa wow I cannot do anything gitu kan dan seterusnya. Tapi sampai batas mana itu masih normal, dan sampai batas mana sebenarnya we actually need help. Jadi tolak ukurnya adalah pertama ketika kita udah nggak bisa berhubungan sosial dengan sehat. Kayak misalnya kita tuh jadi orang yang kok ke sekeliling kita, termasuk dan terutama orang-orang terdekat, kita kok jadi kayak bisa sangat suka attacking mereka, suka melihat mereka dengan sudut pandang yang negatif extremely, dan jadinya kita sering menyakiti mereka with our words misalnya, dan itu terjadi berulang-ulang over a period of time. Itu satu tolak ukur. Dan tolak ukur yang kedua yang lebih obvious, lebih jelas, kalau kita sampai menyakiti diri sendiri secara fisik atau menyakiti orang lain secara fisik, itu obvious we need help. Dan yang ketiga adalah dilihat dari produktivitas kita. Kalau kita udah terlalu tenggelam dalam segala hal yang ada di kepala kita, depresi kayak stres, kayak pikiran overthinking semuanya, sampai kita udah nggak bisa keep a job, or kita nggak bisa berfungsi atau bekerja secara produktif dalam sekian waktu yang cukup lama, itu we need help juga tandanya. Berarti kita lihat bukan hanya dari behaviornya kita, tapi dari outcome dari behavior itu yang terjadi. Benar. Apakah outcome-nya masih positif atau sebenarnya outcome-nya sudah negatif? Apakah itu bisa jadi measurement lah. Itu jadi measurement ya. Karena kadang-kadang orang kan nggak tahu ya, kayak oke, lo tuh udah di tahap yang it's okay to ask for help. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia suka ngerasa kalau kita show our emotion atau kalau kita meminta tolong ke profesional, entah itu psikolog, entah itu psikiater, kita ngerasa itu sebuah kelemahan. Padahal sebenarnya it's a really good step for even including myself to admit, untuk mengakui dan untuk mencari pertolongan itu. Karena kan kita hidup nggak sendiri, kita hidup berhubungan sama orang lain. Kalau kita hidup, kita selalu tanpa kita sengaja sih, sebenarnya kita nggak punya niat nyakitin orang lain. Tapi kalau kita jadi membuat orang lain tersakiti, itu kan
mana mungkin kita mau melakukan itu. So when we need help, ask for help, I think itu adalah hal yang paling berani yang seseorang bisa berikan untuk dirinya. Oke, tapi when you ask for help also must ask to the right person. Yes, benar banget. Ya? Karena kadang-kadang kalau kita minta bantuan seseorang atau kita curhat ke seseorang, tapi sebenarnya orang itu not capable of actually helping us, actually you create more problem, benar nggak? Exactly. Kita harus ke source yang tepat dalam hal apapun. Mau punya mental illness mau enggak, menurutku ya, untuk kita share permasalahan kita itu harus ke orang yang tepat. Yang pertama, either dia profesional, seorang entah counselor, psikolog, seorang healer in any way, atau psikiater kalau misalnya memang punya masalah dengan psikis. At least kita ke orang yang objektif, non-judgmental, dan memang lagi punya mental capacity untuk meng-contain apa yang kita mau share. Jadi kita ketika share tuh kita diperbolehkan untuk merasakan overwhelming feelings yang kita rasakan. Kita jadi heal, jadi feel better justru. Oke, ya. Satu quotes yang aku suka banget, kamu sempat sharingkan bahwa feeling is healing. Yes. Wow, itu sesuatu yang kayak udah sekian puluh tahun terakhir di generasi sekian puluh tahun terakhir lah ya. Aku baca ada statistik yang bilang kenapa tingkat depresi di dunia itu meningkat ratusan kali lipat di populasi di seluruh dunia. Karena kenapa? Kalau kita perhatiin pola asuh setiap orang tua ke anaknya, dari mulai anaknya masih bayi, kita sering lihat kan kalau anak kecil nangis suka di atau enggak, udah jangan nangis, atau enggak di distract kayak tuh ada cicak, atau tuh ada mainan. Jadi every human being, most of everybody ya, dari kecil aja tuh ternyata udah tersimpan jauh di dalam subconsciousnya rasa bahwa oh kalau gue lagi punya perasaan yang berlebihan, yang negatif, yang overwhelming, my environment, the most important people in my life itu akan shut me down. Jadi kita udah punya itu tuh tertanam di benak kita sehingga kita nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng gitu atau kan. kita nggak boleh ekspresiin apapun yang too much. Jadi kita growing up belajar untuk too much feeling something itu sesuatu yang akan bikin gue ditolak sama lingkungan. Ya udah, jadi kita adopt that habit sampai kita dewasa, kita banyak memendam, kita banyak merepress supaya diterima sama society, dan akhirnya berbuah jadi sesuatu yang namanya depresi or many other mental challenges. Okay. Actually that's very true. Sometimes aku kan juga banyak banget belajar as a parent karena of course as a parents pasti kan kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita kan. And then I read one of the book that is very useful menurut saya, bahwa sometimes as a kids itu ya dia harus merasakan feeling itu, tapi we as a parents ya kita harus bisa mentranslate feeling itu menjadi sebuah kata. What do you feel? Name it gitu. Jadi cuma ya pokoknya kayak ginilah perasaannya. You have to really name it. Jadi apa yang kamu rasakan? Apakah marah, kesel, angry? Baru dari situ dicari why, apa yang men-trigger. Bener nggak? And sometimes kadang-kadang as a adult ya mungkin kita merasakan perasaan itu tapi kita nggak tahu dan kita nggak berusaha untuk mename what is this feeling. Ya karena bener nggak? Even in stress, under stress atau under pressure atau under apapun depresi, kita itu butuh clarity. Clarity of our emotions, kayak kita ngasih nama gitu. Yang gue rasakan ya apa sih? Gue ngerasa kecewa. Kalau kita udah tahu lebih clear gitu, oh yang gue rasain ini kecewa, bukan marah. Oh yang gue rasain ini gue ngerasa diinjak misalnya, atau gue ngerasa diabaikan kepentingannya. Jadi kayak itu lebih membuat kita bisa apa ya? At least we'll know what to do next dibanding kayak kita clueless dan udah over the place aja, semprot-semprot marah-marah sana sini tanpa tahu sebenarnya kenapa. Kalau kita nggak tahu nama perasaan itu apa, kita nggak akan bisa ke akarnya kan. Dan menyembuhkan atau memperbaiki itu. So it's good to have feeling. Feeling is healing. Tapi it's not just about the feeling, tapi we have to go deeper untuk find out what exactly do you feel. And the challenge is to feel is many times rasanya nggak nyaman. Ya kan? Kayak kadang-kadang kita kayak ngerasain sesuatu yang udah kita pendem nih lama, terus kita pengen kita sembuhkan atau perbaiki, to let it come up untuk ke permukaan, tuh kayak kita mulai ngerasa, aduh ini nggak nyaman, udah nggak usah deh, nggak jadi, gue nggak mau ngerasain, udah gue pendem lagi aja, bye. Kita anggap dia nggak ada, padahal sebenarnya dia menjadi
kayak ibaratnya tuh luka yang masih basah terus sampai bernanah. Karena nggak pernah kita sembuhin. Dan jadinya membuat kita do toxic behaviors misalnya, contohnya. Tapi bagaimana cara kamu, mungkin aku tanya gini ya. Sometimes kan ada two school of thoughts. Ada yang bilang mungkin ya udah kita harus merasakan feeling kita. Tapi at the same times kita juga nggak boleh terlalu terbawa sampai terhanyut dengan perasaan. Sehingga kita sampai ya kita ya apa ya, jadi misalnya contoh kita kecewa, terus udah gitu, I have to feel, it's okay to feel disappointed. Tapi sometimes kadang-kadang kita malah jadi membiasakan dan akhirnya kita malah jadi terlena dan terhanyut sehingga it actually brings us even deeper. Nah sekarang definisi terhanyut itu apa? Kalau menurut aku berlarut-larut dengan perasaan, contohnya misalnya. Kalau bagi aku enggak, there's no such thing as terhanyut atau terbawa berlarut-larut dalam perasaan. Kita akan bisa terhanyut atau too much atau berlarut-larut dalam emosi negatif karena apa? Karena we spend 10 years or more dalam hidup kita untuk mendem perasaan itu. Sehingga ketika sekalinya kita mengizinkan rasa itu muncul, banyak banget yang keluar. Ketika dilihat sama orang, atau dilihat sama sahabat kita, atau ibu kita, seakan-akan kayak, kok lo jadi berlebihan sih? You know? Actually kita udah spend berapa tahun mematikan semua itu di dalam, padahal dia masih hidup sebenarnya. Tapi kalau kita selalu membiarkan diri kita untuk releasing and feeling our emotion, maka dia akan bentar-bentar kita akan cleanse gitu loh. Kayak pernah lihat nggak sih iklan di TV yang ada botol air minum, terus dalamnya ada tinta hitam, jadi kan airnya hitam tuh. Nah kalau kita banyak release, kita banyak mengeluarkan emosi yang negatif atau yang nggak nyaman, itu tuh ibaratnya kita ganti air yang tinta hitam di dalam, kita isi dengan air putih. Kan yang tinta hitam jadi keluar, jadi bersih kan. Nah if we do it frequently, every day, atau once a week, atau whatever, maka kita akan nggak punya kemungkinan untuk jadi berlarut-larut seperti yang tadi itu. Jadi menurutku kadang-kadang untuk berlarut-larut itu bisa jadi it's exactly what some person need in order for them to start their healing process. Jadi kalau dibilang terhanyut-hanyut, kita mesti tahu dulu background orang ini dia gimana. Karena jangan-jangan emang dia butuh. Betul. Tapi beda ketika dia jadi membuat kondisi dia itu jadi alasan. Contohnya, ya gue kan punya bipolar, lo harus terima kalau gue pengen maki-maki lo. It's different. Itu menjadikan itu sebagai alasan untuk berbuat sesuatu yang kita sebenarnya we can do better than that. So there's a difference. And I think ya mungkin seperti yang tadi Caca bilang juga ya, maksudnya pada akhirnya ya of course at the end of the day kita sendiri yang tahu, dan again ya healing is part of the healing process itu. Dan sampai mana batasnya is okay or not okay ya only we ourselves who experience it, is it already okay, dan sampai kadang-kadang ya kita harus benar-benar meng-cleanse everything. Bener ya banget. Kan? Dan mungkin sama seperti detox ya, beberapa orang mungkin butuh detox 1 hari selesai, ada yang butuh 3 hari, ada yang butuh sebulan detox gitu kan. Tapi at least when we feel lightened and then it brings us to more positive outcome, ya berarti it shows that we are in the right direction. Yes, especially kalau kita punya masa kecil di mana kita punya banyak trauma, kita pernah mengalami abuse, pernah dibully, ada banyak gitu luka batinnya. Kalau yang dari aku alamin, mungkin Kameri juga pasti tahu ya, kalau kita healing sesuatu tuh nggak bisa dirapel. Maksudnya itu kayak happen bit by bit. Satu healing session itu kayak kita cuma nyembuhin satu issue, tapi masih ada issue lain yang kita akan healing on another time gitu loh, yang bisa kayak misalnya nih, banyak banget orang yang ketika udah umur 30 misalnya dia ngerasa oh gue baik-baik aja kok hubungan dengan orang tua, dan I have no trauma atau I have no hate atau grudge towards my parents. Tapi ketika mereka masuk ke dalam sesi hipnoterapi misalnya, terus they found ternyata gue udah luka dalam banget ke bokap gue, padahal dia ngerasa kayak gue udah let go, kok ternyata belum. Dan hubungan dengan orang tua tuh sesuatu yang dinamiknya kayaknya nggak akan berhenti gitu loh. Jadi pasti akan we always gonna find something gitu ya, that needs to be cleanse or detox. Gitu. How do you heal that relationship or that broken heart lah, dalam arti karena kan kalau dari Caca sendiri, aku juga pernah dengar ceritanya juga, maksudnya ada banyak juga yang komentar bahwa ada yang bilang dulu
mama itu menggunakan kamu sebagai mesin ATM-nya. Ada juga relationship yang is not really a perfect relationship between mom and daughter gitu. Maksudnya melihat apa yang sudah pernah terjadi, ya. Bagaimana cara Caca berdamai dengan hal itu? Aku bagi dua ya, jadi aku bagi dua tahap. Tahap yang ending adalah tahap dimana yang lebih indah rasanya, yaitu ketika aku berkata pada diriku sendiri, semakin aku fokus kepada hal-hal positif yang ada dalam diri mama, maka hubunganku dengan mama akan semakin harmonis. Tapi in order to get there, aku juga mesti beresin dulu segala, kalau misalnya pernah ada trauma yang pernah terjadi dari aku kecil, yang mungkin mama lakukan dengan tidak sengaja karena dia mungkin punya tekanan juga dalam hidupnya ya. Jadi mungkin she was doing her best all the time, tapi dia tidak sadar kalau itu menyebabkan sesuatu di anaknya gitu loh, yang dia tidak bermaksud untuk itu. Dan aku pernah baca quote yang bilang, what happened to you in your past yang menyebabkan trauma is not your responsibility. Ya, kalau misalnya ada yang pernah melukai kita masa kita kecil, itu bukan tanggung jawab kita, tapi bagaimana kita menyembuhkan diri kita di masa sekarang untuk masa depan kita adalah tanggung jawab kita. Gitu. So, proses aku sangat I'm doing my best to always, kalau aku sadar di bagian ini masih ada nih yang aku belum sembuh. Ya udah, aku cobalah healing itu dengan berbagai macam cara, entah dari ada mungkin teknik hipnoterapi, konseling, atau bikin surat Ho'oponopono, ya kan? Ho'oponopono yang jadi kita Writing letter to yourself. Yes, tapi ada formatnya. Jadi kita bikin 4 paragraf. It's baru pertama kali beautiful. dengar. Gila, ini parah banget. Ho'oponopono. Aduh, ini asalnya dari Jepang. I think ya kalau nggak salah. Tulisannya ho, koma atas oponopono. Jadi Ho'oponopono. Jadi kita tulis format suratnya tuh gini. Ini bisa untuk diri sendiri tujuannya. Satu surat untuk satu orang ya. Surat ini bisa untuk diri sendiri, bisa untuk ke orang tua, bisa untuk ke pasangan, bisa untuk ke siapapun, teman kerja kayak gitu, yang kita lagi punya masalah sama dia atau lagi ngerasa nggak nyaman. Kita cari ruangan kosong, kita make time for ourselves, silent HP, kunci pintu. Kita duduk, tenang, and then kita tulis. Paragraf 1 dimulai setiap kalimatnya dengan kata I'm sorry. Paragraf 1. Misalnya aku nulis surat buat Kak Mary misalnya. Misalnya kita bersahabat dari kecil, and then I got some problem with you, so aku pengen nulis ini. Kak Mary, I'm sorry karena aku gini. Titik. Kalimat berikutnya lagi, I'm sorry karena aku bla 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 bla. I'm sorry karena aku bla 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 bla. Udah selesai I'm sorry, itu kita akan ngikutin feeling aja. Begitu udah selesai, kita masuk ke paragraf kedua. Setiap kalimat dimulai dengan kata-kata please forgive me. So it becomes a little deeper. And then kita selesain paragraf kedua, beberapa kalimat terserah berapapun itu, masuklah kita ke paragraf berikutnya. Kak Mary, thank you. So I'm sorry, please forgive me, thank you. Kak Mary, thank you karena bla 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 bla. Thank you karena bla 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 bla. Thank you karena Kak Mary pernah mengajarkan aku ini bla bla segala macam. Dan paragraf keempat, I love you. Semua kalimat dimulai dengan I love you. I love you because you are bla 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 bla. So itu formatnya. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dan itu kita harus nulis mau sampai keluar air mata segala macam, it's better. Dan harus ada rasa kayak ada benang yang keputus gitu di tengah-tengah menulis itu. Itu tandanya kita heal on that issue. That's beautiful. Itu powerful. Aku ngebayanginnya aja, dan as like ketika Caca ngasih tau formatnya gitu, in my mind it's like I can imagining like writing to like someone or even myself, and then like but just going through the process, belum menulis loh, tapi aku udah mulai ngebayang go through the process, it feels some things. It's very deep. It's very deep. Dan ngebuka layer-layer yang selama ini kita nggak sadar, ternyata segitu dalamnya ya gitu. Dan itu bisa kita tulis buat diri kita sendiri juga. I'm sorry for bla 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 dan seterusnya. Thank you for sharing. Yes, my pleasure. That's very nice. Karena sometimes kadang-kadang salah satu cara untuk bisa mengekspres perasaan itu harus dikeluarkan ya. I true believe, karena kalau perasaan itu nggak dikeluarkan, lama-lama itu akan bisa
jadi beban dan akhirnya bakal it can hurt us. Tapi aku juga percaya bahwa kita harus mengeluarkannya di tempat yang tepat dengan wadah yang tepat. Karena kalau enggak, it will create more problems gitu exactly. kan. I'll do that. Yes. itu benar-benar salah satu tool yang powerful banget. Dan bisa kayak aku terakhir bikin Ho'oponopono buatku sendiri itu tahun 2013. Oke. And then I make one again kalau nggak salah tahun ini deh. Tahun ini sempat aku bikin lagi buat diriku sendiri dan wow, gila sih rasanya. Dan every time tuh ada sesuatu yang baru lagi. Berbeda gitu versinya walaupun untuk orang yang sama. Oke. Aku kan percaya bahwa kalau when emotion up, intelligence goes down. Emotion up, intelligence goes down. Emotion yang negatif maksudnya? Yes. Atau No, actually, do you believe that? Ketika no, you don't believe that. Okay. No. When emotion goes up, then intelligence goes down. What do you think of that phrase? No, I believe that kita bisa justru aiming to what is called emotional atau intuitive intelligence. Jadi itu adalah pertemuan antara intuisi kita atau inner wisdom atau the voice within, whatever you want to call it, the God inside us. And itu sangat correlate dengan emotion sebenarnya. Itu kan rasa ya, sesuatu yang abstrak. Yeah. Tapi gimana kita bisa memanfaatkan itu to make the right best decisions. Okay. That is if a person has That's self-control, using intelligence. Nah, Okay. jadi kita gimana bisa combining wisdom, rasa, flow of the universe. Is this the right thing according to my feeling, according to my emotion? Okay. Is this gonna hurt me? Is doing this gonna make me feel good or not? Itu digabungkan dengan pemikiran logika yang intelligent. Okay. Jadi sebenarnya kalau aku aiming to that constantly. Yeah. Menurut aku itu yang namanya alignment. Okay. Okay. Karena kalau kita intelligent tapi emotionnya kita repress terus, lama-lama kita kayak apa ya, mesin yang terus berjalan nanti lama-lama bisa kayak korslet. Betul. Karena nggak ada oilnya. Rasa itu adalah the oil untuk keep the besi-besi dan gerigi di mesin itu Tetap berjalan lancar. Okay. I think what you mentioned about alignment is very true. Kalau kita menjadi master dari emotion dan logical kita, jadi kita bisa menggunakan hal itu. Iya benar. Betul. And sometimes kadang-kadang phrase itu biasanya sering dipakai dan sering diucapkan. Sometimes kadang-kadang we are no control with our emotion and logical. Sometimes kadang-kadang makanya when emotions go up, then intelligence go down, then we make certain decisions yang nggak pakai logika, dan akhirnya itu bener. kita jadi nyesel, dan akhirnya kita jadi karena I'm clouded by this emotion. Kalau itu artinya iya benar juga sih. Iya. But that's true. I mean, what you say is also very true in the sense like kalau kita memang punya mengenali kita, dan we are the master of our mind and our emotion, then it's good. I think we can find that alignment. Jadi kita bisa bisa mengconsider atau memake decisions dari segala sisi lah, gitu. Tapi in your life, have you ever experienced like you let your emotions up until you make certain decisions yang akhirnya kamu regret? Kalau iya berarti apa? Certain emotion taking over me. Pernah ya, kayak misalnya dari hal-hal kecil misalnya deh. Terutama pas aku SMA. Misalnya, ini contohnya kocak sih. Misalnya aku lagi mau dapat gitu ya, lagi PMS. Itu paling sering terjadi, terus berantem sama pacarku. Terus itu paling sering tuh aku suka tiba-tiba lagi mau PMS, kan kita kan sensitif banget. And then jadinya kadang-kadang suka mengeluarkan kata-kata yang terlalu berlebihan lah ya, kayak gak usah sampai segitunya juga gak apa-apa sebenarnya. Cuman karena aku ngerasa gue nih terlalu di-attack, dia jahat. Pokoknya aku mikirnya udah negatif banget ya tentang si pacarku ini gitu. Jadinya aku kayak menyakiti dia, padahal ya harusnya gue bisa lebih baik tadi, kenapa gue gitu ya, gitu sih paling. Tapi kalau on bigger decisions, aku selalu yakin. And taking big decisions in my life tuh aku selalu punya keyakinan dan sudah memikirkan semuanya dengan matang. Dan aku tipe orang yang sangat, karena mungkin aku sering melatih intuisi aku, so I trust my intuition, gitu. Dan I trust my vision. Okay. Although
beberapa keputusan yang aku ambil dalam sekian waktu ke depan kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang kalau dilihat dari luar tuh seperti kayak kok dia mau ya gitu. Tapi in the long term baru orang-orang akan melihat visi yang sebenarnya sudah aku lihat ketika membuat decision itu. Oke. Misalnya Ketika aku memutuskan untuk aku mau bercerai atau apa macam-macam dengan ketika aku bermasalah dengan keluargaku, ketika aku dulu pakai hijab dan kemudian aku lepas dan sebagainya. Tapi people have different opinion on those decisions I've made itu ya. Tapi goal aku bukan untuk mencari persetujuan dari orang lain about my decision, but my priority is I want to grow as a person yang originally Caca. Dan original itu artinya bukan serba bidadari gitu kayak sinetron zaman dulu. Bukan serba kayak positif terus, tapi original tuh artinya kita punya kelebihan tapi punya kekurangan juga. Dan it's okay to sometimes it's hard ya sebagai public figure untuk menunjukkan kita punya sisi kelemahan atau kekurangan. Tapi aku pengen tantang diri aku ketika aku lagi melakukan sesuatu yang aku tahu nih ada pihak-pihak yang akan nganggap itu sesuatu yang merupakan kekurangan. Nah, I want to show that too. I want to show that side juga ke orang. Jadi nggak hanya ketika aku dapat prestasi aja aku post misalnya. Tapi juga ketika aku ngambil sesuatu yang bagi beberapa orang mungkin wah dia lagi mundur nih di bagian ini dalam hidupnya. Aku pengen ya udah aku transparan. This is my journey. Dan hopefully one day mungkin berapa tahun dari sekarang or I don't know when ketika aku sudah meninggalkan dunia ini aku ninggalin legacy yang real. If I become an inspiration to some people, that's the real version of me. I'm not making it up or just showing the great things side or the beauty aja. or the good side. Okay. Nobody is perfect, ya kan? Tapi nggak banyak orang juga yang mau mengakui bahwa they're not perfect. So sometimes, especially in social media, they just show all the goodness kan. Tapi again, maksudnya as a human, becoming inspiration is not to show that we are perfect, but tapi ya how we deal with our imperfection. Bener nggak? Itu tantangan yang berat buat aku sebenarnya juga karena mungkin karena journey aku dari kecil di dunia entertainment gitu, aku pertama kalinya aku dikenal orang, aku tuh berada dalam sinetron yang karakternya tuh aku serba baik, sebagai Lala di sinetron Bidadari dulu. So orang tuh udah nempelin banget image ke aku tuh, they expect me to be all good, all perfect gitu. Jadi whenever I do something yang manusiawi sebenarnya itu kaget gitu loh, orang-orang tuh kaget. Jadi kayak kok gitu. So it's fun. Karena gue jadi manusia biasa aja kok orang heboh banget gitu. Jadi it's fun gitu karena aku jadi kayak makin men-challenge. No, I'm a real person. This time I wanna show again. I'm a real human being. Aku punya kekurangan. I have flaw gitu. Jadi itu jadi seru. Dan serunya lagi adalah ketika gini, aku merasa because you're being honest and you embrace that, ya kan? Dan ketika ada orang yang ngerasa dia punya trauma nih misalnya dalam hidupnya, dia jadi ngeliat aku kayak Caca nih dulu juga pernah nih jatuh, pernah nih dia drop down abis-abisan, mengalami dihianati, dihujat dan sebagainya, tapi dia masih bisa happy dengan dirinya dan dia masih bersyukur sampai hari ini atas hidupnya. I wanna know how she do it. Mereka jadi have kepercayaan ke aku untuk mendengarkan message yang aku mau share, because in the past I was being real. I showed them when I was not so happy. So how do you change dari kalau misalnya seseorang berada dalam titik terendah dalam hidupnya, dan bagaimana how do you pick yourself up? Jadi pertama-tama mungkin apa momen titik terendah dalam hidup kamu, dan bagaimana proses step by step kamu bisa membuat kamu bangkit lagi? Tahap-tahapnya jujur banget ya. Awalnya denial dulu. Aku nyangkal dulu bahwa aku nih terluka. Karena it's too painful sometimes ya untuk mengakui kalau kita nih habis kena badai yang jegar hancur semua, kamu kehilangan bla 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 gitu. Kadang-kadang kan it's too big untuk kita oke deh gue kalah atau that shock moment kan ada ketika ada bukan gempa bumi ya, apa sih istilahnya kalau yang ada planet meledak kalau di film-film tuh yang boom gitu. Kan ada tahap di mana dia explosion gitu explode ya kan gini dulu
Terus ada suara hening dulu tuh. Iya, iya. Nah menurut aku kalau dari analogi si planet meledak itu, tahap denial tuh dimana suaranya jadi hening dulu bentar. Hening, beng. Baru semuanya hancur kan. Nah ketika kita hening, ketika suara hening itu diwakili dengan tahap dimana aku denial, padahal baru meledak. Dan aku gak mau mengakui lagi akan hancur nih semua. But I know it. Tapi aku gak mau ngaku aja. Aku gak mau ngerasain. I don't wanna feel. So I choose untuk mematikan rasaku. Dan aku rasa resist. Dan aku rasa ini sangat manusiawi dan dilakukan oleh hampir semua orang. Tahap-tahapnya. Nah setelah tahap itu baru mulai nih semuanya hancur beneran. Setelah suara hening itu terjadi kan langsung duar gitu kan. Ada api, ada batu-batuan kemana-mana kalau di film-film itu. Nah itulah dimana baru ketika kita akhirnya mau membuka mata untuk melihat kehancuran yang terjadi dalam batin kita. That moment adalah dimana we choose to cry, we choose to admit kalau kita nih hancur lebur, dimana kita apapun deh namanya, kalah, kehilangan, dikhianati, apapun itu namanya. That moment adalah sebenarnya step pertama dari yang nantinya akan menjadi kebangkitan. So to cry it out, to be angry, but with the right people ya around us ya. You're right. Apakah lebih baik dilakukan semua proses itu sendiri atau Nggak juga. share it with someone that you trust to Many go through the times journey? Aku butuh bantuan. Dan aku akan cari bantuan itu untuk ngebantuin aku ngebuka si belenggu yang aku udah kayak pakai you know that jas baju besi tuh biar kita aman gitu kan di dalam, pakai di luar itu udah besi semua, armor, senjata segala macam. Tapi kita perlu ngebuka si jubah besi itu untuk ngeliat kita tuh banyak luka di dalam sebenarnya. Dan in order to heal that wounds, kita harus buka si jubah besi itu. Dan kita lap satu-satu. Perih tuh pas kena air kita lapin, perih, dan we're gonna cry. We're gonna admit the pain. Tapi dari situ pelan-pelan lukanya akan sembuh dan kita akan bisa jadi baru masuk tahap berikutnya di mana kita memaknai ulang kejadian menyakitkan yang waktu itu terjadi gitu. Misalnya contoh paling nyata adalah gimana aku menjadi ibu dari Sienna. Ketika aku akhirnya berpisah tempat tinggal dengan Sienna setelah bercerai. Nah itu tahap awalnya ketika aku denial, terus aku memasuki fase di mana aku ngerasa kayak aku nggak boleh bahagia. Aku punya kayak belief jauh di alam bawah sadar aku kalau lo nggak punya anak lo untuk lo asuh setiap hari with you as a mother, terus lo mau jalan keluar rumah, kerja, berprestasi, menciptakan ini itu, achieving ini itu, lo nggak dapet izin itu, lo nggak punya hak untuk melakukan itu. Sesuatu hal yang paling lo wajib lakukan sebagai manusia, sebagai perempuan, udah punya anak terus nggak lo asuh, so ngerasa lo boleh ngelakuin yang lain-lain. No, you cannot. I spent several years feeling that tanpa aku pernah ucapkan. Tapi kemudian, nah ini dia momen dimana aku feel my pain adalah aku waktu itu lagi ngikutin ulang diploma hipnoterapi yang aku ambil saat aku hamil Sienna. Jadi aku hamil Sienna, aku ngambil diploma hipnoterapi for 6 weeks kalau nggak salah. Nah di tahun 2014 setelah proses perceraian aku ikutin ulang tuh kelasnya receipt kan. Nah di situ kan sebagai peserta, sebagai muridnya kita kadang-kadang suka dikasih exercise, suruh saling terapi temennya ganti-gantian. Nah ada di salah satu exercise itu di mana temanku yang lagi ngeterapi aku. Di proses itulah, that was my first moment I let myself cry. Dan aku sampai di dalam proses hipnoterapi tersebut aku berhadap-hadapan. Inner soul aku ketemu dengan soulnya Sienna. Di bawah, kita dibawa ke subconscious. Terus di dalam situ kita berdua ngobrol, gitu. Ada instruksi tertentu lah ya di dalam teknik hipnoterapi, gitu. Pokoknya di proses itu gila sih, itu deep banget dimana aku ngomong, iya tapi karena ibu sampai nangis dan sebagainya, aku ngerasa ibu nggak pantas happy, ibu nggak pantas bahagia. Terus sampai ada satu momen dimana ketika gantian Sienna yang berbicara, jiwanya dia yang berbicara, dia bilang ke aku, ibu, aku baik-baik aja. Dan ibu, aku pengen lihat ibu senang. Ibu boleh melakukan apapun yang ibu mau dan aku nggak akan
apa ya, aku lupa exactly kalimatnya, cuman dia mengatakan sesuatu yang bonding kita berdua itu kuat. Ibu nggak usah takut peran ibu tuh hilang atau enggak kebesaran ibu dalam hidup aku hilang. Ibu jangan takutin itu. Kita baik-baik aja ibu. So do whatever you want and be happy. Itu wah gila deh. Yang amazing setelah hipnoterapi itu, aku kan kayak vakum sebelumnya tuh 4 tahunan, nggak syuting, nggak apa-apa. Cuman beberapa minggu dari situ aku dapet tawaran syuting sinetron yang akhirnya berlanjut selama 2 tahun kalau nggak salah, ongoing. Dan itu kayak apa ya, kayak karena aku pun secara subconscious sudah ngebuka diri ke alam semesta. Aku udah bilang oke, I'm ready untuk rise up, untuk bangkit lagi, untuk muncul ke permukaan dan berkarya gitu kali ya, secara tidak langsung mungkin gitu. Dan akhirnya aku menarik beneran gitu loh. Aku menjadi produktif dan aku jadi ngerasa kayak wow, sambil syuting gitu ya tiap hari aku datang ke lokasi. So kadang suka kalau dilihat diri aku tuh aku suka kayak amazed dalam arti ternyata gue bisa ya menghadapi challenge kerja di lokasi syuting, menghadapi bermacam-macam orang yang tadinya aku pikir aku tidak punya capability itu lagi. Tapi ternyata aku dikasih kesempatan sama alam semesta, sama Tuhan, lo masih capable, Ca. You still have a lot of potential, dan itu sesuatu yang wow, ini harta karun yang blessing gede banget. Dan itu dimulai dari kita mengizinkan diri kita untuk nerima berkah dari Tuhan apa enggak. Karena I believe that, sorry aku ngomongnya panjang banget. No, it's fine. It's fine. I learned so much. Yeah, I think that I believe kasih Tuhan ke kita itu nggak terbatas. Yang membatasi kasih Tuhan buat kita adalah diri kita sendiri. Ketika we think less of ourselves, ketika kita sebenarnya di bawah sadar kita percaya ya udah gue pantasnya cuma terima segini, dan ya udah it is that what we get. Kita merasa kita nggak layak gitu untuk mendapatkan kebaikan, kemurahan hati dan kebesaran. Dan itu seringkali orang nggak sadar dia punya belief seperti itu, tapi itu tercermin dari hidupnya. Betul. Atau dari ya hidupnya secara keseluruhan ya, dalam aspek hubungan kayak atau dalam aspek pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Betul. Kalau di trace back bisa ke belief itu sebenarnya. Benar. Actually belief is very important karena apa yang kita yakini, our belief system itu bakalan affect ke tindakan kita, perkataan kita, kelakuan kita dan hasil. Maksudnya we all know that. Tapi kalau misalnya berpikir sebenarnya what is belief? Belief itu kan sebenarnya hanya ucapan yang kita ucapkan berulang kali di dalam otak kita sehingga akhirnya menjadi sebuah belief kita. Benar nggak sih? Sometimes when we allow ourselves to say that sebenarnya saya bisa, kayaknya saya nggak mampu deh. Kayaknya ini bukan kapasitas saya deh melakukan hal ini. And then you keep saying it over and over again, it becomes our belief. Sebenarnya belief itu kan hanya kalimat-kalimat yang kita putar ulang di dalam pikiran kita terus kan. Tanpa sadar kita ciptakan sendiri. Betul. Dan kita ya benar, kita ulang-ulang terus sampai nempel banget dan become our personality. Betul. Akhirnya menciptakan our personal reality. Betul. And it can be changed, tapi asal kita harus sadar tadi ya. Kita harus mengkuat. Gak boleh resist. Sometimes karena sebagaimana, maksudnya saya sendiri sometimes I tend to resist certain things karena it's okay, I'm fine, it's okay, I can do it, it's okay, I'm tough. It's not easy to feel our emotions. Serious, it is not easy. It's not easy to let go kalau buat saya. Even for myself, for example kayak aku tuh kan mungkin kayak dari sejak SMA, kuliah, itu kan I'm always hardworking dan always busy. I work like 14 hours a day, 7 days in a week gitu. Dan sometimes buat saya pribadi ya, yang paling membuat saya susah itu adalah for me to be relaxed. Aku baru mau nyebut, aku udah nebak mau ngomong itu. Oh my god. And sometimes I feel guilty ketika aku merasa kayak like for example 30 minutes gitu kan, it's like I just want to chill out, and then I feel like kayaknya I don't deserve this. I have to do something, and then like it's like kita udah habis ya. We feel guilty. For me, I feel guilty for not doing anything. I feel guilty to. Do you think it's a problem though, or is it a good thing? It is a problem. Okay, tell me about it because I feel the same. Gitu ya. No, I think it is definitely a problem karena karena we deserve relax kan. We deserve our me time. We deserve to feel our emotion, we deserve to be vulnerable, we deserve to be happy, we deserve to be ourselves. Iya nggak sih? And sometimes kadang-kadang kita sendiri membuat ekspektasi itu sih.
Ya nggak, sometimes karena kita sudah terlalu sering dan melakukan itu berulang-ulang kali, ya so it becomes our personality and it becomes our apa ya, itu jadi Personal reality. jadi personal reality gitu. Tapi sometimes it becomes our somehow kayak bagi kita identitas kita ya itu si yang serba produktif, serba kerja. Tiap menit diisi dengan kegiatan, right? Sometimes kadang-kadang aku kayak nonton Netflix sebentar aja kayak, actually I feel guilty. Why I should watch Netflix? I should be thinking aku tuh serius of like, okay, what's next? What should I do? What can I do? Gitu kan? I must do something, you know? Sampai aku pernah gini ya, aku pernah, aku lagi datang ke sebuah workshop. Workshop personal growth, terus ketemu teman-teman kan. Ini kejadiannya di Kroasia, di Rusia. Segitu ada satu temanku, dia orang Rusia. Dia nanya, so kita lagi conversation santai nih berdua. So what about you? I wanna know more about you. Bla bla bla, dia kasih pertanyaan-pertanyaan. What do you do for work? Terus apa satu pertanyaan nih, dia nanya gini. And then what do you do to relax? Itu aku di situ diem gak punya jawaban. I was like, oh my god, is there something wrong with me? Aku nggak punya jawaban. Gimana caranya gue relax? So I feel like, okay, maybe there's one thing I need to fix, one more thing that I need to deal with, just to be okay to relax. Tapi pandemi ini, balik lagi ke soal yang tadi awal ya, pandemi ini membuat belajar banget sih untuk kayak just to be okay if you just wanna relax. To be honest, buat aku until this second tuh untuk just relax and do nothing, I still have that guilty feeling. Iya, dan I give myself, ya udah kalau gitu kamu relax 30 menit aja ya, habis itu kamu gini. Aku udah ngomong nih, kan aku bikin Marvel Organics ini kan partneran sama adekku, dan dia datang ke sini seminggu 2 kali untuk kerja. Terus ada satu hari baru kemarin banget nih, hari Kamis ya, hari Terus begitu dia datang, aku bilang pagi-pagi, kakak lagi nggak enak badan nih gitu, kakak capek, kayaknya lagi pegel-pegel lah, lagi mau dapat gitu. Terus begitu aku bilang kakak mau relax nggak mau kerja sama sekali gitu kan. Sudah kita duduk aja di ruang tamu, dia dengan pekerjaan dia di Marvel. Ujung-ujungnya aku ngapain tau nggak? Aku bikin. Padahal rencananya dia sampai nanya, kakak bukannya tadinya mau nggak ngapa-ngapain ya? Aku bikin tabel full lengkap rencana keuangan bulan ini dan laporan bulan lalu. That's how I relax. Oh my god, I just can't let go. Yeah, me too. Like even kayak aku misalnya kayak do massage gitu ya, I can just do massage and then after that I just do in front of me is a laptop dan aku sambil ngerjain. Kalau aku nggak separah itu. Oke. So massage kan, tapi kayaknya kayak diem aja kayak oke, let me. Karena nggak betah aku kan? ambil laptop deh, and then I just do my work while get massage. So what should we do? Is it crazy? No, but tapi menurut saya is ngebalance-nya gimana tuh ya? Yeah, I think I don't know. How I relax is doing something fun for me. Mungkin relaxing tuh artinya nggak harus kayak diem, bengong, nggak ngapa-ngapain. Mungkin enggak kali. Mungkin kayak misalnya aku bikin body scrub, kan aku happy tuh ngaduk-ngaduk, dengerin lagu. It's relaxing for me. So it's one form of relax. Betul. So itu at the end of the day, kalau buat saya pribadi ya, we decide dan maksudnya kita determine sendiri menurut kamu deh, what is your definition of happiness? Exactly. What is your definition of relax? What is your definition of fulfillment gitu? Karena kan ya relax menurut dia sama relax menurut saya berbeda. Iya, definisi orang tuh kebanyakan relax tuh kan yang kayak tiduran, nggak ngapa-ngapain. Padahal nggak juga nggak juga gitu. Jadi for me, saya selalu, kalau buat saya pribadi at the end of the day, I always notice what is the outcome. Again, what is the outcome? Kalau outcome-nya itu membuat saya menjadi lebih positif, becoming a better and a kind and more loving human being, I think it's fine gitu. I always see on the outcome gitu. Jadi hasil akhirnya apa gitu. If it becomes like asalkan itu membuat saya menjadi lebih loving, which I'm doing my best. Actually kalau misalnya ada, kita jadi sesi curhat ya. Seru banget tapi ini. Tapi mudah-mudahan bisa banyak yang bisa relate ya. Yes. Tapi again is the definition at the end of the day. Definisi kita sendiri terhadap hidup kita, beda-beda. Terhadap anak kita, terhadap relationship kita, itu sih yang at the end of the day menurut saya membuat saya the balance between the things. Ya, aku setuju sih. Definisi setiap orang beda-beda dan unik. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Betul. Yes. Betul. Dan satu hal yang aku pelajari buat for me myself, khususnya di tahun ini ya, I'm doing my best to be less critical towards yourself, towards everything. Oh ya? Karena menurut saya I realize that sebenarnya membuat kita stres itu bukan having
more problem, tapi we are becoming more critical. That makes us stress. Were you the type of person yang you feel like being critical brings you more success? No. Were you before? Enggak, tapi sometimes kadang-kadang ketika kita sudah reach certain stage, atau mungkin ketika kita sudah good at certain things, maksudnya saya merasa bahwa saya menjadi I become more and more perfectionist. Sehingga every single detail yang nggak sesuai atau nggak this is not right gitu, ya jadi lebih critical, harusnya nggak kayak gini gitu, and then we tend to like micromanage, and then like harusnya kayak begini gini. So sometimes it's okay to let go. Okay. Ya jadi. And it's a huge change for you. Ya for me because aku sadari dan aku yakini adalah stress. Actually, ya kita menjadi stres bukan karena having more problem. We can become happy bukan by having less problem, tapi we can become happier by becoming less critical. That's beautiful. Jadi kadang-kadang kita itu stres bukan karena yang dari luar, keadaan di luar, tapi karena how we operate. Iya. Masukkan. Iya, setuju. Saya yakin Caca juga pasti percaya ya bahwa doesn't matter apa yang orang katakan kepada kita. It really doesn't matter. Tapi yang paling penting adalah apa yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri setelah mendengar apa yang orang lain katakan kepada kita. So what do you normally tell to yourself? Apa yang biasanya kamu ucapkan kepada diri kamu sendiri setelah kamu mendengar apa yang orang lain ucapkan ke diri kamu? Oke. Contohnya apa? Ini ada banyak. Ada banyak. Oke. Misalnya bisa lebih spesifik nggak? Misalnya Oke, ada nggak misalnya komentar paling pedas yang pernah kamu dapatkan dalam hidup kamu? Ketika orang ngomong yang negatif. Iya. Oke, kalau misalnya contoh paling umum tuh buat aku, ketika lagi lihat social media, ada komentar-komentar yang sinis atau apapun itu yang negatif. Nah yang what I say to myself, awalnya nggak gitu, tapi aku melatih diriku sampai dia jadi otomatis. Tiap kali baca komen negatif jadinya otomatis yang muncul adalah itu. Kata-katanya adalah apa yang si A ucapkan tentang orang lain sebetulnya merefleksikan more about si A than it is about the other person yang dia komentarin. Sometimes kita ngejudge, misalnya aku ngejudge orang lain kayak kok dia ini banget ya, insecure banget orangnya, masa digituin aja langsung ini gitu. Bisa jadi seringkali apa yang kita judge dari orang lain sebetulnya adalah sesuatu dari diri kita yang nggak mau kita akui tapi dia ada sebenarnya dan besar intensitinya. So ketika ada yang komen negatif ke aku mau belajar untuk kayak ngingetin ke diri aku sendiri bahwa no, mereka itu lagi projecting. So it's not about me, it's about them. One more example adalah ketika ada orang yang menyakiti aku. Wow, ini kayak jadi melatih diri untuk lebih compassionate. Because dan aku rasa aku bisa melatih diriku seperti itu karena I was a person who has so much pain, dan I was a person who was who can be very negative to the people that I love. I was that kind of person, sehingga ketika aku udah grow dan aku melihat ada orang lain yang menyakiti orang-orang di sekelilingnya, aku jadi punya empati ke mereka karena aku ngerti bahwa ketika misalnya kita kakak adik dan aku menyerang Kak Mary, kita lagi argue, so aku attack Kak Mary dengan kata-kata yang menyakitkan. Sometimes it's more about me and my pain. Aku cuman melemparkan ke Kak Mary kata-kata yang sering aku ucapkan ke diriku sendiri, atau belief yang aku rasa ditumpahkan ke diriku dalam hidupku dari aku kecil sampai gede, tapi aku belum pernah menyembuhkan itu, sehingga ketika kita berelasi sama orang lain, we hurt them with our belief about ourselves. Wow. So kita kadang-kadang gini, kita nemuin orang yang kenapa sih gue bikin salah dikit aja nih dia segitunya marahnya, kayak ya ampun nyantai lah, everybody make a mistake. Dan aku belajar ternyata orang yang seperti itu, yang tend to be very very punishing atau giving other people a hard time kalau other people make a mistake. Dan aku denger ini langsung dari orangnya, dia ngomong tanpa dia sadar
bahwa aku jadi belajar itu tentang dia. Dia ngomong aja tiba-tiba, aku itu adalah tipe orang yang kalau gue bikin salah, gue akan menghukum diri gue. Karena gue ngerasa itu caranya gue jadi orang lebih baik. Itu cara gue sukses, gue harus hukum diri gue dan gue harus keras sama diri gue sendiri. Sehingga ketika orang-orang di sekeliling dia berbuat kesalahan, dia akan melakukan hal yang sama ke orang itu. Iya. Yeah. Dan di situ aku jadi belajar, sense. okay, when other people hurt me, jangan take it personally. It's not about me, it's about them. Almost all the time. Iya, iya. Change our questions ya, karena pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri itu yang akan membentuk hidup kita. Jadi kalau kita bertanya, kok gitu banget sih? Kenapa sih kok dia begitu? Kenapa sih kok dia begitu? Kalau gitu tuh seakan-akan dia nyerang kita. Exactly, ya kan? betul. Tapi if you talking about compassionate, ya mungkin kita ubah questionsnya daripada kita berpikir, kenapa sih dia seperti itu? Mungkin ya apa yang pernah kita terjadi dalam diri dia yang sehingga membuat dia di begitu. situ, atau apa yang mungkin kita pernah lakukan ya sehingga dia merespon seperti itu atau berpandangan seperti itu. Either kita introspeksi ya, introspeksi ke diri kita atau lebih punya kasih Betul. ke orang itu, melihat bahwa ada possibility dalam hidup dia pernah terluka atau melukai dirinya sendiri sehingga dia jadi gitu ke orang. Jadi kan ada term hurt people. Orang-orang yang tersakiti, banyak tersakiti, itu cenderung banyak menyakiti orang lain. Iya. Iya. Ya. Dan kenapa dia melakukan, ya of course, we don't know their story kan. Yes. Yang membuat dia menjadi seperti itu kan. Jadi penting banget, apalagi kita sebagai orang tua ke anak kita sering kayak, satu pegangan aku adalah ketika ada orang lain berbuat salah, menurut kita dia berbuat salah, misalnya anak kita gitu ya, yang mereka butuhkan tuh bukan buat dimarahin atau di attack atau di belittle gitu. Yang mereka butuhkan adalah kita mengedukasi mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kasih. Yang benar tuh ini, yang barusan kamu lakukan salah. Nah seringkali orang yang buat salah nggak tahu kalau yang dia lakukan itu salah. It's an honest mistake, so they're not doing it. Kalau mereka melakukan dengan sengaja, udah tahu itu salah, masih sengaja dilakuin, itu beda cerita. Oke. Dan kalau pesan dari Caca untuk semua orang yang mungkin saat ini merasa hidupnya gila gitu, dalam arti so many things happen in their life dan mungkin berada dalam titik terendahnya mereka, and then like they don't even know how to put it in words. Kadang kan sometimes yang paling parah yang sering kali terjadi adalah they don't know what they don't know kan. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Kita pikir kita fine, tapi ternyata we are not fine. Kita pikir ini normal, tapi ternyata ini nggak normal gitu. Gimana? Seringkali bagi orang-orang yang sedang lagi drop atau lagi di lowest level in their life gitu ya, kita berpikir hal-hal yang jauh dari diri kita. Entah itu kasih sayang dari orang lain, entah itu rejeki, entah itu kelancaran bekerja, apapun deh. Kayaknya ini semuanya jauh gitu. Semua yang gue mau tuh jauh banget dari gue. Satu hal yang kita lagi gak ingat adalah sebenarnya yang paling jauh dari diri kita dan yang paling kita butuhkan at the same time is actually ourselves. It sounds so cliche kayak gitu kan. Tapi no. Kalau tadi Kak Mary bilang yang bahaya tuh adalah what we don't know that we don't know. Yeah. So if I can tell you, probably if you allow me to untuk yang nonton ini right now, if you're feeling low in your life and you don't know what to do to fix it, what you don't know is kapan terakhir kali kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri for still being here, untuk masih mau bangun dari tempat tidur pagi ini, untuk masih mau jalan ke kamar mandi bersih-bersih, untuk masih mau bekerja, ngelakuin pekerjaan yang mungkin kadang-kadang kita juga ada kerjaan yang lagi, but whatever the struggle is, you're still here and still doing everything yang walaupun bukan kayak kalau diukur tuh bukan sesuatu yang indah dan ideal, tapi you're doing your best every single time dengan level kesadaran yang kamu miliki saat ini dan level pengetahuan yang kamu miliki saat ini. You're giving your best, dan for that you deserve a thank you from yourself to you. So I think it should be a habit
for us to do to apa ya? Aku ngomong ini kayak apa ya? Kayak badanku tuh berasa kayak heavy gitu because it's very important to just apresiasi diri sendiri. Kayak it's not about apa yang kita udah dapetin, it's not about always kita udah menghasilkan ini menghasilkan itu, but it's about detik ini juga lo lagi ngerasa apa sih sama diri lo ngeliat diri lo tuh, do you love yourself? You should love yourself more, thank yourself more, not for being perfect but for just doing your best. Dan lakuin itu rutin. Yeah. What's in your prayer biasanya? What's in my prayer? Iya, normally. Oke, gini, prayerku tuh ada 2 tipenya. Yang dimana, yang lebih sering sih isinya semuanya aku mau mengucapkan thank you. Jadi aku bukan yang meminta, nggak yang ya Allah berikan saya bla 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 bla. Ada juga sih momen dimana aku doa seperti itu, tapi lebih sering aku doa listing down hal-hal yang udah aku miliki dalam hidupku. Atau kebahagiaan yang aku rasakan dan aku say thank you. Makasih ya Allah ya Tuhan karena saya hari ini merasakan ini, karena tadi saya ketemu orang dan saya diberi apresiasi bla 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 bla. Semuanya aku listing down dan aku ucapkan thank you. Kalau ada doa yang aku inginkan, biasanya aku wishing for beberapa orang dalam hidupku to find their inner peace, untuk menemukan ability dalam diri mereka untuk forgive themselves or other people who have hurt them. Gitu. Aku lebih sering gitu. Karena I find that somehow ya, dengan aku lebih banyak fokus ke hal yang indah, yang udah ada. Itu justru lebih mengundang banyak hal-hal yang amazing untuk terjadi dalam hidupku. Tapi kalau misalnya aku in a state of mind yang aku minta hal yang belum ada, itu tuh kayak kalau sering dan terus menerus, dengan kata lain tuh kayak kita ngerasa kayak kok yang kurang masih banyak. Iya. Somehow gitu. Tapi kalau kita fokus ke yang udah ada, malah banyak lagi yang datang gitu loh. Betul. Gitu ya. Sebenarnya nggak salah untuk minta doa yang kita belum milikin gitu ya, nggak salah sih, but it's just my style gitu. Betul. Ya sometimes kita terlalu fokus meminta apa yang kita belum miliki, apa yang kita inginkan, sampai-sampai kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang sebenarnya sekarang kita punya di tangan kita. Yeah. Dan ketika kita ngucapin syukur itu, kadang kerasanya cuman kayak di permukaan kayak, makasih ya Allah saya hari ini masih hidup. Makasih ya Allah saya punya keluarga yang sehat. Makasih saya tadi makan enak. But how do we feel what we say when we say thank you atau ketika kita bersyukur, benar-benar dirasain joy-nya. Itu kayak wow, it's awakening every cell in our body. Pernah dengar gak sih yang ada darah diteliti di bawah mikroskop? Terus darah itu dicaci maki pakai kata-kata negatif. Terus langsung dia kental, jadi blood clotting di mana-mana. Terus ketika dia diucapkan kata-kata syukur, kata-kata yang positif, penuh kasih, langsung jadi encer cair sampai kayak glimmering kristal-kristal gitu. Yes. I do believe in that. Yes, can you believe? Dan aku percaya. Tanaman aja deh untuk orang-orang yang nanam tanaman. Benar. Ya kan kayak kalau tanaman itu kita ada penelitiannya. Kalau kita maki-maki dia dengan kata-kata buruk saat kita lagi siram atau whatever, itu dia layu. Tapi ketika kita penuh kasih ke dia jadi tumbuh. Itu menurut penelitian ya, aku nggak tahu sih. Iya betul. I did that experience. Aku pernah nyobain sendiri di apel. Oh ya gimana tuh? Maksudnya itu kan apel itu kan kalau tumbuhan mungkin memang masih hidup ya, masih bertumbuh. Tapi kan apel yang udah dipetik kan sebenarnya buah. Ya udah aku bikin yang satu itu aku benar-benar kasih hal-hal yang negatif. Wah gini apel yang busuk lah, jelek lah, bla 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 bla. Udah gitu yang satunya lagi ya udah just like wah kamu bagus banget. Ini apelnya pasti manis banget gitu. Ini di dalam waktu yang bersamaan? One week. Oh one week. Iya, tapi yang satu di sini aku taruh di jar, satu yang waktu itu soalnya aku lagi ngajarin law of attraction. Seru banget. Untuk anak-anak. Jadi kan aku punya acara buat kids and teens kan. Aku ngajarin law of attraction. And then I heard about this test. Banyak kan ada yang pakai roti dan segala macam. Aku pikir ya udah kalau gitu aku coba pakai apel.
Jadi aku bagi jadi 2. Satu apel yang memang semuanya isinya negatif. Yang satu yang positif. Terus pas lagi di hari H aku ngajar, terus baru aku belah tuh, kita lihat beneran nggak. Aku juga deg-degan sih, hasilnya beda atau enggak. Terus? Ternyata it difference. Jadi walaupun dari luar it looks fine. Dari luar sama aja, tetap warnanya merah dan seterusnya. Tapi begitu dibelah, yang memang dikondisikan untuk hal-hal negatif, itu jadi kayak ada coklat, kayak dia kayak sedikit mau membusuk, belum busuk tapi sudah sedikit mulai membusuk. Sedangkan yang satunya is still very white. Yes. Padahal dari luar kelihatannya utuh. So energy is real. Betul. And menurut saya orang juga gitu. Dari luar kelihatannya sama, tapi di dalamnya mungkin ada brokenness yang mungkin tanpa disadari itu karena environment yang membuat dia merasa seperti itu. Exactly. Gitu. Environment itu penting juga sih. Ya. Penting untuk mental health, untuk whatever semuanya. Yeah. So again, thank you so much Thank untuk you. ngobrol-ngobrolnya. I Pengen love ngobrol talking to lagi. you. Me too. Yes, I learned so much. And thank you banget untuk udah ngajarin saya tentang letter. That letter, I think is very useful. Dan menurut saya letter itu juga mungkin salah satu cara untuk membuat kita bisa lebih lebih mengappreciate apa yang kita miliki. Sometimes kita lupa sih untuk say sorry to ourselves, say thank you, and say I love you. Yes. Yeah. So thank you so much Caca buat thank you for being you. Oh, thank you so much. Seriously, thank you for being you. Thank you so much. Iya. Means Dan a lot. sukses buat ininya juga. Yes, Marvel. my hobby, my Yes. lovely hobby. Betul. Dan buat yang lainnya juga kalau pengen tahu lebih banyak lagi, pengen mendapatkan inspirasi dan mengikuti lebih banyak lagi tentang perjalanan your journey, bisa ke channelnya Caca. Iya, channelku ada di Instagram Marshanda99 atau Ascend by Me. Ada YouTube juga sebenarnya. Oke. Tapi currently lagi vakum. Oke. Jadi kalau nanti, tapi nggak apa-apa follow aja. Karena kemungkinan kita akan bukan live, kita akan update lagi. Oke. March. Thank you. Harus March sama yang Ascend by Me. Yes. Oke, itu ada di Instagram dan juga di YouTube. YouTube channel. Oke, so thank you so much again. Thank Ntar you. kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Dan it's okay to feel relaxed, it's okay to be, it's okay not to be okay. Tapi semoga aku selalu percaya bahwa setiap orang punya cerita. Setiap cerita selalu ada pelajaran berharga. Semoga cerita dari Marshanda hari ini bisa memberikan pelajaran berharga buat kalian semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye. Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.